Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Deswita dari kelas 3A dengan NIM 442000. Saya akan membahas mengenai penyakit. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu lipid? Jadi, lipid merupakan molekul yang tidak larut dalam air atau non-polar. Tapi larut dalam pelarut yang agak polar atau non-polar, misalnya klorofil. Fungsi utama yang dijalankan oleh lipid pada semua jenis sel berakar dari kemampuannya membentuk membran yang lembut. Membran plasma pada sel prokariotik maupun sel eukariotik ini berfungsi untuk memisahkan bagian seluler sel dari lingkungan luarnya sehingga selnya itu dapat menjalankan fungsinya sebagai unit. Fungsi lain dari lipid itu adalah sebagai molekul penyimpan energi yang efisien. Ciri khas yang umum yang sering dijumpai di semua lipid itu adalah kandungan yang diturunkan dari polimerisasi asetat yang dengan reduksi rantai segera selanjutnya ini ada peranan lipid dalam bahan makanan. Itu ada dua, yang pertama ada aspek gizi dan fisiologinya dan yang aspek pengolahan. Untuk yang pertama, aspek gizi dan fisiologinya itu meliputi sumber kalori, asam lemak esensial, dan vitamin larut. Yang kedua, untuk aspek pengolahan pangan ini rasa, sifat tekstural, bawa senyawa flavor, pigmen dan vitamin, prekursor aroma, media penghantar panas atau penggorengan, dan sebagai emulsifier. Selama pengolahan dan penyimpanan bahan makanan dapat mengalami hidrolisis atau oksidasi. Sebelumnya pernah dengar nggak sih apa itu? Kalau belum, mari saya jelaskan. Hidrolisis itu adalah uraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh reaksi kimia. Dalam hidrolisis ini, pecah molekul air menjadi kation hidrogen dan anion hidroksida. Hidrolisis ini bergantung pada kimiawi, kelarutan, derajat keasaman, dan oksidasi reduksi dari hidrolisis ini dapat diterapkan pada lipida yang bersifat kompleks seperti fosfolipid dan glikosida. Sebaliknya, hidrolisis ini tidak dapat diterapkan pada lipida yang bersifat sederhana seperti lemak dan minyak. Untuk oksidasi sendiri, oksidasi itu merupakan pengikatan minyak karena udara bebas. Namun, hal ini tuh mengakibatkan kualitas minyaknya itu sangat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan minyak dan teman-teman tahu nggak sih perbedaan antara minyak? Kalau belum, mari saya jadi lemak dan minyak ini sebenarnya keduanya sama-sama mengandung komponen utama berupa trigliserid atau molekul yang terdiri atas satu gliserol yang berikatan ester dengan 3 asam. Jadi, walaupun isinya sama-sama trigliserida, ternyata bentuknya pada suhu ruang itu dapat berbeda. Nah, minyak ini tuh berbentuk cair karena memiliki keleleh yang lebih rendah dari suhu bakar, sedangkan untuk lemak sendiri itu berbentuk cair karena memiliki keleleh yang lebih memiliki titik leleh yang lebih tinggi dari suhu. Perbedaan antara keduanya ini tuh secara keseluruhan itu ditentukan oleh perbedaan titik leleh berbagai jenis molekul asam lemak yang berikatan dalam struktur trigliserida yang dikandung minyak. Untuk minyak sendiri, minyak ini adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid atau senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut air tapi larut dalam larut organik.
seperti diethyl ether, kloroform, benzen, dan hidrokarbon. Minyak ini dapat larut dalam pelarut tersebut karena minyak mempunyai polaritas yang sama. Perbedaan minyak goreng sebelum dan sesudah digunakan itu dapat kita lihat melalui segi warna, dapat pula kita lihat melalui kekentalan minyak dan Nah, proses kerusakan minyak itu dapat terjadi karena pemanasan atau pada suhu yang tinggi dan terjadi secara terus-menerus, yang mana hal ini mengakibatkan bahan susunan kimiawi karena terurainya gliserida menjadi gliserol dan asam lemak yang terdapat dalam minyak ini sifat tidak stabil apabila Nah, gliserol yang terjadi karena pemanasan itu akan berubah menjadi alkohol. Hal ini diketahui itu karena adanya bau asap yang sangat pemanasan minyak sendiri itu mengalami beberapa yang pertama yaitu peroksida dalam dan yang kedua itu peroksida itu berdekomposisi menjadi persenyawaan karbonil dan yang ketiga polimerisasi oksida sebagai Nah, selanjutnya itu ada butter atau margarin. Butter sendiri itu dibuat dari lemak susu atau krim susu itu dipisahkan dengan cara sentrifugal. Lalu lemak yang terpisah kemudian dipasteurisasi untuk inaktivasi enzim lipase dan Jadi butter itu difermentasi sitrat dengan penambahan kunyit. Proses ini tuh menghasilkan aroma yang khas dari butter. Kemudian, butter itu mengandung 80% lemak dan emulsi air dalam lemak. Tekstur butter sendiri itu dipengaruhi oleh asam lemak susu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.